Semangat pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita mau buka kitab Yohanes, saudara. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 sampai seterusnya. Yohanes 3 pasal 22 dan seterusnya berbunyi seperti ini. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh." Ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Saudara, waktu itu masa itu terjadi perselisihan antara pengikut dari Yohanes Pembaptis dan juga dari Yesus. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tandanya adalah ada burung merpati turun saat Yesus dibaptis. Dan banyak orang melihat bahwa itulah Mesias saat itu. Dan sering berjalannya waktu ketika di kitab ini dikatakan bahwa mereka sama-sama, Yohanes dengan gerombolannya, lalu ada Yesus juga di seberang sana dengan gerombolannya melakukan hal yang sama. Dan pengikut Yohanes berkata kepada Yohanes, "Ya Rabi, itu dia yang dulu pernah dibaptis oleh engkau. Hari ini dia juga melakukan baptisan yang sama." Dan banyak dari pengikut kita yang ke sana. Murid-murid Yohanes melihat dengan mata dan mereka berpikir, wah, domba-dombanya diambil. Yang seharusnya bersama mereka dan Yohanes Pembaptis di situ, ketika melihat ada Mesias dan Yesus ada di tempat itu, ada beberapa orang yang pindah ke sana dan murid-murid Yohanes berkata, "Rabi, orang yang dulu dibaptis, dia melakukan baptisan di seberang sana." Terjadi yang namanya persaingan dalam pemikiran mereka saat itu. Tidak dapat dipungkiri, kita manusia pasti pengen be number one, pasti mau jadi yang nomor satu, jadi yang utama. Tetapi apa sebenarnya motivasi kita untuk menjadi yang terutama? Yohanes Pembaptis, dia punya privilege yaitu membaptis Sang Mesias sebagai tanda bahwa anak manusia telah datang ke dunia. Kita sama-sama tahu ceritanya bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes dan tanda dari surga turun saat itu. Kalau mungkin Yohanes hatinya atau pikirannya tidak berpaut sama Tuhan saat itu. Ketika dia mendengar muridnya, "Rabi, itu lihat Yesus yang kamu baptis saat itu. Hari ini mengadakan hal yang sama." Tetapi Yohanes merespon dengan sikap yang lain. Dan di ayat 30 dia berkata, "Anak manusia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil." Ada alasan seharusnya Yohanes bisa berpikiran, harusnya aku nih. Aku yang membaptis dia, kenapa dia kok jadi banyak yang ikut? Padahal aku yang membaptis dalam dia, aku yang membawa dia kepada terang. Tapi kenapa kok dia malah melakukan hal yang sama? Ada alasan untuk Yohanes berpikiran seperti itu saat itu. Kalau kita mungkin telisik lebih dalam tentang profil Yohanes, saudara. Yohanes itu lahir dari keturunan Harun.
keturunan terhormat, dan hanya keturunan Harun yang bisa melayani di rumah Tuhan. Ayahnya adalah seorang imam, dan otomatis yang namanya anak akan mewarisi warisan imam dari ayahnya. Bandingkan dengan Yesus, saudara. Yesus lahir dari Allah dalam rahim Maria. Tapi secara daging, secara dunia, dia lahir dari seorang tukang kayu, yaitu Yusuf. Berbanding terbalik, Yohanes lahir dari keturunan terhormat, dari orang-orang terpandang. Dia punya hak untuk menerima warisan imam dari ayahnya. Dan Yesus lahir dari seorang tukang kayu yang sangat sederhana dan mungkin bisa dikatakan miskin saat itu. Kalau mungkin secara tempat lahir kita sama-sama tahu Yesus lahir di kandang, dan Yohanes mungkin emang tidak ada di Alkitab, tapi yang namanya seorang anak dari imam, dari orang terpandang pasti tidak akan lahir di kandang. Ada alasan untuk Yohanes membanggakan dirinya. Saya lahir dari orang terpandang, saya yang membaptis Yesus, saya yang membawa dia, saya yang memetik atau mungkin menyelami dia, menyembaptis dia di dalam nama Allah Bapa. Ada mungkin alasan untuk Yohanes berpikiran seperti itu saat itu. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah apa? Bahwa apa yang sudah Allah tetapkan saat itu, tidak ada yang bisa untuk mengusiknya. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dan Yohanes diutus Allah Bapa untuk apa? Membuka jalan bagi Yesus. Yohanes diutus Allah untuk melayani, membuka jalan yang besar, membuka jalan yang lapang untuk pelayanan Yesus Kristus. Dia tahu betul, dia sadar betul bahwa aku datang ke dunia, tujuan utamanya adalah menyiapkan jalan bagi Sang Mesias nanti. Menyiapkan jalan bagi anak manusia yang sudah dinubuatkan yang akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dikatakan di ayat 30 bahwa Yesus harus semakin besar dan ia, Yohanes, semakin kecil. Ada lagu yang mengatakan, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Karena itulah saudara yang harus kita miliki hari-hari ini. Yohanes dengan semua apa yang dia lakukan pada masa itu, dia berkhotbah tidak di sinagog, saudara. Yang namanya dia anak seorang imam, anak dari keluarga terpandang, dia punya privilege. Tadi dikatakan keturunan Harun punya privilege untuk dia melayani di rumah Tuhan. Tetapi Yohanes kalau kita sama-sama baca, dia melayani di padang gurun. Yang notabene secara daging, mana ada sih orang yang mau panas-panasan ke padang gurun, menyaksikan, melihat Yohanes berkhotbah. Tetapi itulah tujuan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup Yohanes. Meskipun di padang gurun, saudara. Kalau kita sama-sama baca di Alkitab, banyak orang-orang dari Yudea, Yerusalem, dan bahkan orang-orang penting dari Yerusalem, imam-imam Farisi, ahli-ahli Taurat, datang untuk mendengarkan khotbah dan meminta pendapat kepada Yohanes saat itu. Ada perasaan bangga sebetulnya. Ada perasaan, wow, I want to be number one. Saya bisa menjadi yang utama daripada Yesus. Karena dia sudah melakukan banyak hal. Dan mungkin dalam setiap KKR yang Yohanes lakukan, banyak orang rebah dipulihkan dari dosa-dosanya dan dibaptis di dalam nama Allah Bapa. Tetapi karena satu hal, hati yang taat kepada Allah Bapa yang membuat Yohanes melupakan semua keagungan yang ada dalam hidupnya. Melupakan semua kebanggaan dalam dirinya. Kita mau lanjut dari ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata ya dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu.
Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes tahu, dia dipilih Allah Bapa untuk menyiapkan Sang Mesias. Karena Sang Mesias harus lahir untuk orang-orang percaya dan kembali kepada jalan terang kemuliaan Tuhan. Sang Mesias harus ada, harus disiapkan jalan untuk apa? Untuk menggenapi apa yang menjadi nubuat Allah Bapa saat itu. Yohanes punya hati yang merespon dan dia tahu betul posisinya di dunia adalah untuk menyediakan jalan bagi Mesias. Kita hari-hari ini sering mendengar, sudah acap kali mendengar bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Dan di mana posisi kita hari-hari ini, saudara? Apakah posisi kita menyambut Tuhan datang, atau posisi kita mungkin sudah menjauh dari mana yang harus sebenarnya kita ada di posisi itu? Yohanes hatinya merespon dengan tepat. Meskipun banyak whisper, banyak bisikan-bisikan, tuh Rabi lihat, itu lihat loh, itu Yesus yang kamu baptis. Dan banyak anak-anak malah berbalik ke sana. Tapi Yohanes tetap percaya itu yang akan terjadi, itulah yang harus terjadi. Karena aku datang ke dunia untuk menyiapkan jalan biar dia semakin besar dan aku semakin kecil. Allah Bapa memakai Yohanes dengan sangat luar biasa. Karena Yohanes tahu posisinya apa dan sebagai apa di dunia saat itu. Sudah hari-hari ini mari tanya pada diri kita sendiri. Di mana posisi kita hari-hari ini? Di mana tempat kita berpijak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bukan secara oh ya saya di Gracia, saya PW di sini, bukan itu. Tapi di mana letak posisi hidup dan hatimu di hadapan Tuhan hari-hari ini? Tuhan mencari, minggu lalu saya berkhotbah tentang yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab. Itulah posisi kita seharusnya. Menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya dan punya ketaatan hati kepada Tuhan. Seperti Yohanes yang tahu posisinya, bahwa dia lahir, dia ada untuk membuka jalan buat Mesias. Dan kita ada di dunia ini untuk apa? Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah posisi kita hari-hari ini. Mari sudah hari-hari ini tanya lagi dalam hati kita, Tuhan, posisiku di mana sekarang Tuhan? Aku gak mau nanti ketika Engkau datang yang kedua kali, posisiku semakin jauh sekali tidak bisa menyambut Engkau datang yang kedua kali. Setiap perkataan, tingkah laku, perbuatan, itulah yang menentukan posisi kita hari-hari ini. Tuhan melihat, Tuhan mencatat, dan pada akhirnya ketika kita naik ke atas surga, sebelum masuk ke Heaven's Gate, ke pintu gerbang surga itu, akan dilihat kitab-kitab kehidupan. Ya Indra, kamu selama hidup ngapain aja, akan dicatat semuanya. Mungkin kita bisa menyembunyikan, tapi kita gak bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Hari ini saudara, kenali
ketahui di mana posisi kita hari-hari. Waktunya udah amat singkat. Semua tanda-tanda sudah jelas terjadi. Apa respon hati kita? Kita mau berbangga diri dengan semua keagungan, kebanggaan yang kita miliki di dunia? Atau kita mau jadi seperti Yohanes yang melepaskan kebanggaan, keagungan, semua jatah, semua warisan yang notabene dari atas langsung turun kepada Yohanes, tapi dia meninggalkan karena dia tahu dia harus bergerak, berjalan melayani banyak orang. Untuk apa? Menyediakan jalan bagi Sang Mesias. Saya percaya hari-hari ini, ayo ketahui di mana posisi kita, saudara. Jangan sampai Tuhan datang, posisi kita terlampau jauh, tidak bisa melihat Tuhan. Saya percaya di tempat ini kita semua ada dalam posisi yang benar. Amin. Amin. Percaya bahwa kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan posisi yang paling dekat dengan Tuhan. Amin. Karena saya percaya ketika kita ada dalam posisi itu, apa yang dari surga akan Tuhan turunkan dengan sangat dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sebenarnya inilah yang dinamakan hineni. Kita harus merasakan dalam kehidupan kita, panggilan kita adalah untuk terus meninggikan Dia, memfokuskan kepada Dia, dan juga yang penting Dia di atas segala-galanya. Saya berdoa supaya kita punya hati hineni. Kita tahu persis siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Lepaskan diri daripada memberontak, lepaskan diri daripada mencintai diri sendiri, bukan mengasihani ya. Kita seringkali mengasihani diri sendiri, tapi kadang-kadang kita mencintai diri kita sendiri lebih daripada Tuhan. Yang pertama, saya, ini untuk saya, nomor satu buat saya. Sedangkan yang Tuhan mau adalah nomor satu, kita dahulukan Tuhan. Nomor dua, baru untuk pribadi kita. Kalau kita bisa lakukan itu sebenarnya yang namanya hineni. Ya Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Aku mau mengasihi Engkau karena aku mencintai Engkau. Aku mau melakukan karena aku tahu siapa diri saya. Aku adalah seorang budak. Nah, inilah yang harus ada dalam hidup saudara dan saya sampai nanti Tuhan datang. Tuhan katakan, sabaslah engkau hamba Tuhan yang baik. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Karena kami sudah dapat ikut ambil bagian Tuhan. Libatkan kami Tuhan setiap kali dalam lawatan terakhir ini. Biar kami ikut ambil bagian di dalam lawatan terakhir ini Tuhan. Libatkan kami supaya kami tetap mengerti akan visi-Mu, akan gelora cinta-Mu, akan lawatan yang saat ini ada. Buat kami menangkap isi hati-Mu Tuhan, untuk terlibat dalam pelayanan, dalam putaran terakhir ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih buat selama 1 jam kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Engkau memperingatkan kami setiap pagi apa yang harus kami lakukan. Untuk kami mengerti siapa diri kami yang sebenarnya, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk musibah-musibah yang mau tidak mau kalau Kau izinkan terjadi untuk bangsa kami. Kami hanya minta belas kasihan-Mu Tuhan.
supaya apa yang terjadi Engkau membuat secara minimal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang saat ini masih ada. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah virus yang ada, COVID-19 ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang akan terjadi di tempat ini, yang akan terjadi di Indonesia, mulai surut Tuhan, mulai hilang Tuhan, tidak berbekas lagi. Engkau sendiri yang mengirimkan puting beliung untuk membersihkan akan setiap daerah dan tempat-tempat yang ada di sekitar Indonesia ini Tuhan. Sehingga tidak banyak yang menderita, tidak banyak yang merasakan korban-korban dari semuanya ini. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada bangsa kami Tuhan daya tahan tubuh. Taburkan Tuhan di bumi Indonesia ini yang dinamakan daya tahan tubuh Tuhan. Kami berdoa, buatlah bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang melihat akan apa yang menjadi rencana Tuhan akan terjadi. Lawatan akan terjadi, lawatan jiwa-jiwa dari seluruh Indonesia, pulau-pulau di Indonesia, baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil. Kami doakan Tuhan, lawatan tuayan akan terjadi. Kami berdoa untuk tim lawatan yang setiap hari Minggu pergi ke desa-desa. Biarlah dapat menuai jiwa-jiwa menjadi berkat untuk desa-desa. Bapa, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan keamanan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan menaburkan roh keamanan Tuhan. Sehingga tidak ada kejahatan yang menghancurkan Indonesia. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia dipulihkan kembali. Sehingga semua hasil tambang, hasil tanah, hasil laut semua menghasilkan perkara-perkara luar biasa yang dipakai untuk kemakmuran bangsa kami. Kami berdoa buat presiden kami berdoa untuk para menteri dan semua jajaran pemerintah serta semua pimpinan-pimpinan dalam pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota kami berdoa juga untuk jajaran pemerintahan. Kami minta hikmat yang daripadamu untuk dapat memimpin bangsa ini masuk di dalam kemakmuran yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap pagi kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami minta pimpinan dalam pekerjaan kami. Biar seluruh dan sepanjang hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah pimpinan-Mu nyata dalam pekerjaan kami. Karena kami tahu bekerja bersama dengan Engkau, kami akan dapat melakukan banyak perkara. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, buat mata kami ini mata yang tertuju kepadamu, telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau mau Tuhan. Bibir mulut kami senada dengan apa yang Engkau inginkan untuk kami bicara. Hati kami tetap melekat kepadamu dan tidak melekat kepada barang yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini tangan kami, tangan yang diurapi. Biarlah hari ini kami mengerjakan semua pekerjaan kami dengan tangan yang sudah diurapi. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna pada saat kami mengerjakan segala sesuatu. Engkau yang akan memimpin kami apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah kaki kami juga berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami jalani hari ini. Biarlah Engkau yang akan meluruskan semua jalan kami Tuhan.
kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh lurus ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Bapa, hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan sampai malam nanti kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.